Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan ini informasi menarik di awal bulan ini. Di mana, insya Allah pada bulan Mei ya, pada bulan Mei atau bulan 5, itu sudah dilakukan pengangkatan ya. Sudah dilakukan pengangkatan. Dan ini merupakan gerak cepat dari pemerintah terkait dengan penyelesaian non-ASN. Nah, kenapa bisa bulan 5? Nah, nanti kita simak videonya atau informasinya teman-teman ya. Nah, selain daripada pengangkatan ini juga terkait dengan stop stop pengangkatan honorer baru. Kenapa honorer baru di stop? Karena yang akan diselesaikan adalah R2 R3 secepatnya. Oke, jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Lebih baik teman-teman fokus ke informasi yang admin bagikan. Jika ada komentar-komentar tentang judul, abaikan saja karena mereka lagi menjadi virus ya dalam tanda kutip di semua channel YouTube. Oke, kita lanjut saja ke informasi yang pertama. Oke, kita lihat di sini adalah pengangkatan P3K tahap 1. Ini tahap 1 ya. Di mana bupati atau kepala daerah kami upayakan terlaksana bulan depan. Ini informasinya hari ini 5 April. Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menyatakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K tahap pertama di daerah itu, di daerah Buol selesai pada bulan Mei 2025. Nah, kami upayakan pengangkatan P3K di Buol dapat terlaksana bulan depan. Alhamdulillah ya, ini disampaikan langsung oleh Bupati Buol Risaryudi Triwibowo di Kelurahan Kali pada hari Jumat terkait dengan perkembangan proses pengangkatan P3K di daerah itu. Jadi ini langsung disampaikan secara umum teman-teman ya, terkait pengangkatan P3K di daerah itu. Menurut Risaryudi, pengangkatan P3K itu merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Guna atau tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Buol. Tentunya ini adalah langkah pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik di daerah itu. Saat ini, pihaknya terus mempersiapkan semua tahapan administratif, sehingga memastikan proses seleksi pengangkatan P3K tahap pertama itu berjalan lancar. Luar biasa ya. Jadi mereka penuh dengan semangat terus bekerja mempersiapkan tahapan-tahapan tersebut teman-teman ya. Nah, di sini kami usahakan proses ini bisa selesai tepat waktu sehingga semua P3K tahap pertama ini agar segera bertugas. Wow. Dia menuturkan saat ini pemerintah daerah dalam pengusulan nomor induk pegawai atau NIP untuk P3K di wilayah tersebut. Kalau pengusulan NIP sudah selesai dan SK-nya telah tuntas, insya Allah pada Mei akan dibayarkan. Dibayarkan mungkin maksudnya diberikan ya. Alhamdulillah. Nah, sekaligus saya ya, admin ingin menyampaikan kepada rekan-rekan terkait usulan NIP yang masuk pada bulan Februari itu sesuai dengan permintaan atau arahan daripada BKN itu TMT-nya itu tetap di bulan 3 atau di bulan Maret. Jadi ya, besar kemungkinan teman-teman ini yang misalnya di Buol menerima SK di bulan Mei bulan depan itu langsung terima gaji. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut masih informasi yang sama ini. Nah, di mana Risaryudi meminta calon P3K terus mengikuti perkembangan informasi resmi guna memastikan kelancaran proses seleksi dan pengangkatan. Nah, ini kita bisa dapatkan melalui juga website resmi daripada instansi. Nah, harapannya dengan pengangkatan P3K tahap pertama ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buol, ujarnya. Alhamdulillah ya. Nah, ini langkah baik yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Nah, selanjutnya terkait dengan pengangkatan R2 atau R3. Nah, di sini stop rekrut honorer baru. Angkat dahulu R2 R3 jadi P3K sesuai dengan tuntutan rekan-rekan R2 R3 atau yang sudah lolos namun tanpa formasi. Pemerintah pusat mewanti-wanti pejabat pembina kepegawaian untuk tidak merekrut honorer baru lagi. Jadi ini dari pusat teman-teman ya. Setiap instansi diharapkan menyelesaikan dahulu honorer yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. Nah, jelas ya. Setiap instansi diharapkan menyelesaikan rekan-rekan yang sudah ikut pendataan
di tahun 2022 atau yang sudah masuk dalam database BKN. Nah, ini sama persis dengan permintaan rekan-rekan. Selanjutnya, Ketua ASN P3K Guru 2022. Nah, ini ada Ketua ASN-nya dari Provinsi Riau yang bernama Bapak Eko Wibowo. Yang mana beliau mengatakan langkah pemerintah Prabowo Subianto menghentikan masuknya honorer baru harus didukung penuh. Jadi ini permintaan memang dari presiden kita, teman-teman ya. Hentikan terlebih dahulu. Selesaikan yang ada dalam database. Nah, jika tidak dilakukan seperti itu, honorer yang sudah terdata akan tersingkirkan. Kami sangat mendukung kebijakan pusat untuk tidak lagi merekrut honorer di provinsi, kabupaten, ataupun kota. Ini seluruh Indonesia, rekan-rekan ya. Bukan cuma di Provinsi Riau, bukan. Ini seluruh Indonesia. Agar tidak ada titipan honorer, sehingga penyelesaian honorer yang sudah lama bekerja, atau bisa dikatakan mereka diberikan sebenarnya afirmasi masa kerja, ya, yang sudah lama bekerja. Itu diselesaikan dahulu. Pemerintah pusat pun diminta komitmen menyelesaikan honorer R2, R3, dan P3K tahap 2 dituntaskan secara bertahap dari 2025 hingga tahun depan. Jadi, tidak ada lagi status honorer, karena semuanya sudah menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tokoh muda pendidikan Riau ini juga berharap pemerintah pusat memperhatikan status ASN P3K. Nah, ini. Memperhatikan status ASN P3K. Jenjang karir P3K disamakan dengan PNS. Nah, ini permintaan lain lagi teman-teman ya, terkait yang sudah lolos menjadi aparatur sipil negara agar jenjang karirnya disamakan dengan pegawai negeri sipil. Kami ini ASN, tetapi masih mengalami diskriminasi karir. Dia mencontohkan PNS bisa mutasi atau pindah ke organisasi perangkat daerah atau PD. Sementara P3K tidak bisa pindah ke OPD terkait. Padahal P3K punya kompetensi yang mumpuni di OPD, misalnya di Dinas Pendidikan. Jangan hanya bisa kepala sekolah. P3K jangan hanya jadi kepsek, tapi bisa jabatan lain. Dinas Pendidikan kami tidak kalah kok dari sisi pendidikan. Banyak yang S2 dan S3 ungkapnya. Hal tersebut lanjutnya jadi perhatian pemerintah pusat, baik Presiden, Mendagri, Menpan RB maupun Kepala BKN yaitu Bapak Sudan Arif dan Mendikdasmen Abdul Mukti. Sudah saatnya ASN baik PNS dan P3K setara. Sudah saatnya. Tidak ada diskriminasi. Benar juga teman-teman ya. Tidak ada lagi istilah sebenarnya kamu ASN, kamu PNS, kamu P3K. Pokoknya sama. Contoh, masalah tambahan penghasilan pegawai atau TPP antara PNS dan P3K beda. Padahal keputusan Mendagri tentang TPP, PNS dan P3K sama. Nah, ini juga kacau kalau seperti ini. Mudah-mudahan PNS dan P3K benar-benar setara. Hentikan diskriminasi terhadap P3K. Pungkas Eko Wibowo. Jadi ini luar biasa. Tokoh pendidikan muda dari Riau ini, teman-temannya, dia bersuara bukan hanya untuk dirinya, tapi ini mewakili seluruh Indonesia. Termasuk terkait rekan-rekan yang belum berstatus aparatur sipil negara juga seperti itu. Jadi buat rekan-rekan R2 dan R3 banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan dan honorer baru tidak direkrut terlebih dahulu sesuai dengan arahan atau permintaan presiden. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Semoga daerah lain juga mengikuti seperti yang ada di daerah atau pemerintah Kabupaten Bol ini. Insya Allah bulan depan komitmennya atau optimis ya bisa mengangkat P3K yang sekarang berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.